Mbak Yani udah ada. Oke, halo. Oke. Oke, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Bayaki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang terhormat Ustadz Roni Hidayat LCMA selaku narasumber kajian MPO Rabu hari ini, serta ukti-ukti semua yang hadir di majelis perantau online Rabu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kajian MPO Rabu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara kajian hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, yang keempat paparan materi, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian MPO hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukti Hendriani. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, Tisina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun.
Innal ladzina amanu wa amilus yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Mohon maaf karena ada gangguan sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul azim, sadaqallahul adzim. Demikianlah lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi yang membacanya. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini disiarkan langsung di Facebook fanspage Dompet Duafa Hongkong dan rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong News. Jangan lupa untuk like fanspage Dompet Duafa Hongkong dan subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Hingga acara selanjutnya yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Roni Hidayat LCMA dengan tema optimis menggapai ridho Allah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aminuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu-ibu jemaah pengajian online Dompet Duafa Hongkong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya. Kemarin kita sudah ketemu di hari Rabu yang dulu, sekarang ketemu lagi dengan saya. Masih ingat ibu-ibu atau sudah lupa? Ingat Ustaz. Allah masih ingat Ustaz. Allah ingat, alhamdulillah. Di pembahasan kita pada siang hari ini tentang optimis dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW mengatakan begini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiara, la adwa, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Insyaallah ada obatnya. Termasuk COVID-19 ini ada obatnya. Obatnya apa? Obatnya adalah plasma darah. Mungkin orang yang sudah kena COVID, habis itu didonorkan darahnya. Setelah itu
Nah, dia dapat apa? Sembuh. Obatnya adalah obat dari COVID, vaksin. Divaksin. Alhamdulillah saya sudah divaksin 2 kali. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu tak usah takut lagi ketemu sama saya. Karena saya sudah divaksin. Katanya orang yang sudah divaksin 2 kali 65% tidak akan kena. Gimana mungkin nak pusat kita Zoom? Oh iya Zoom ya, bukan offline ya, online. Baiklah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kata Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang yang orang yang tidak optimis itu termasuk berdosa. Kenapa disebut berdosa? Karena dia tidak yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dia selalu baca itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka berbaik sangka kepada Allah itu wajib. Berbaik sangka kepada Allah. Jadi dalam kondisi apapun berbaik sangka kepada Allah. Orang yang optimis itu adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Misalnya jika seandainya dia melakukan perbuatan salah, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Kalau ada orang yang tidak berbaik sangka kepada Allah, dia melakukan perbuatan salah, akhirnya dia teruskan sampai dia mengatakan, terlanjur basah, lebih baik mandi sekali. Ibu tahu nyanyi itu, Bu? Terlanjur basah, lebih baik mandi sekali. Tahu enggak? Nyanyi itu. Saya ini biasanya suka ini dialog. Kalau begini sendiri aja rasanya. Ibu tahu kan, terlanjur basah, lebih baik mandi sekali. Itu orangnya berdosa yang zaman jadul. Kenapa, Bu? Lagu zaman saya itu, Ustaz. Wah, berarti Ibu udah tua berarti. Siapa penyanyinya? Mansur S. Sama kita, udah tua kita. Mansur S atau Maggie Z itu. Baik, Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis dalam hidup. Tak boleh tidak optimis. Hadis Nabi SAW mengatakan begini. Kata Nabi SAW, agar orang optimis itu, ini di hadis Nabi nih, Bu. Hadis Nabi SAW mengatakan, al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih aku sukai daripada mukmin yang lemah. Orang yang optimis lebih aku sukai daripada orang yang tidak optimis. Kalau Nabi itu hidupnya optimis, Ibu. Optimis banget. Ada Nabi itu pesimis hidupnya, optimis banget. Dalam keadaan seperti itu, misalnya nih, kita lihat Nabi Muhammad ketika menggali parit tahun ke-5 Hijriah. Nabi Muhammad menggali parit. Untuk apa parit digali? Supaya kelompok perang Ahzab namanya. Ahzab itu adalah beberapa kelompok. Dari kelompok Quraisy ada, orang Yahudi juga ada, orang kafir-kafir yang lain juga ada. Mereka bergabung. Untuk apa mereka bergabung? Untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat. Jumlah tentara mereka 10.000 tentara. Sementara Nabi Muhammad SAW jumlah tentaranya hanya 3.000. Itu pun berada di Madinah. Ketika menggali parit, kemudian Salman Al-Farisi menyarankan kepada Nabi Muhammad agar untuk mempertahankan kota Madinah digalilah parit. Lebarnya parit 10 sampai 15 meter itu lebar. Kedalaman 10 sampai 15 meter. Digali dalam waktu 40 hari. Padahal panjangnya ada sekitar 7 kilo. Itu berat itu, menggali 7 kilo digali, kemudian dalamnya 15, lebarnya 15, berat itu, Bu. Orang buat sumur aja, kalau sumur galian itu
bisa 2 minggu, padahal galiannya cuma 10 meter juga, padahal hanya sumur saja. Ini pelopor galiannya. Terus tekstur tanahnya beda dengan tekstur tanah di Asia. Kalau tekstur tanahnya di Arab Saudi, kalau nak batu pasir, batu yang akan digali, bayangkan beratnya batu-batu besar. Bu, lihat kalau di Madinah itu kan parit itu batu itu. Tapi ketika ada batu besar yang tak bisa digali dan harus dipecahkan, sahabat melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada batu yang tak bisa dipecahkan mengganggu kita untuk menggali." Baiklah, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil ini linggisnya, kemudian dia pukul, nampaklah kuat pukulan itu. Kalau kuat pukulan itu besi ketemu dengan batu, memercik api. Pas ketika memercik api, Nabi mengatakan, "Aku melihat kalian akan menaklukkan Persia." Persia, kerajaan Persia yang hebat, yang besar itu, yang berasal Persia. Kerajaan Persia itu dulu mungkin kerajaan Uni Soviet, terbentang dari India sampai sedikit Arab Saudi, sampai sedikit daerah Arab, sampai daerah Syam, dan sampai ke atasnya Irak, Iran, itu kerajaan Persia. Setelah itu Nabi Muhammad pukul lagi. Nabi Muhammad berkata, "Aku melihat kalian akan menaklukkan Konstantinopel di Spanyol, Turki." Betul, ditaklukkan Konstantinopel. Sekarang menjadi Turki bagian Eropa. Habis itu dipukul lagi sama Nabi. "Satu tahun Rum, kalian akan menaklukkan kota Roma." Sebagai ibu yang dirahmati Allah, bayangkan itu. Dalam kondisi terjepit, dalam kondisi takut, tapi masih aja ada nilai-nilai optimis dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Jadi ibu yang dirahmati Allah begini. Dalam kondisi sulit atau segala macam, mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Uji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit, sebenarnya Allah inginnya kita itu mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita tidak mengadu kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Dibuatnya kita terjepit. Misalnya ibu sakit sudah berobat ke dokter, tapi dokter menyerah semua, tak bisa mengobati penyakit ibu. Ibu tak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali hanya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, "Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah." Itulah hikmahnya. Ibu itu dibuat terjepit oleh Allah dan tidak minta tolong kepada manusia. Sebab pertolongan manusia itu tidak seberapa. Tapi jika Allah yang sudah menolong, selesai masalah. Kadang-kadang begitu. Jadi harus optimis hidup ini, bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi Nabi SAW mengatakan tadi, "Aku lebih suka kepada orang yang kuat, yang optimis, dibandingkan orang yang tidak optimis." Apa ciri-ciri orang yang kuat itu, yang optimis itu? Ciri-cirinya adalah, pertama, wasta'in billah. Pertama itu ihris ala ma yanfa'uk, itu yang pertama. Itu yang pertama, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi orang optimis itu ketika dalam kondisi apapun, dia tidak malah berbuat dosa. Berbuat dosa dengan cara datang ke dukun. Nah, kalau orang optimis itu enggak, dia ihris ala ma yanfa'uk. Nah, dia melakukan apa yang bermanfaat, dia tidak akan berbuat dosa. Itu kan, melakukan hal yang bermanfaat. Bermanfaat dilakukannya. Misalnya, nanti kita akan cerita, misalnya kalau dia dalam keadaan begitu yang dikatakan optimis, dia misalnya tetap zikir kepada Allah, dia tetap baca Quran, kayak gitu-gitu. Jadi dia optimis namanya. Kemudian mencari kawan-kawan yang baik untuk bisa diajak diskusi, begitu. Itu orang yang optimis. Jadi ihris alama yang melakukan hal yang bermanfaat, tidak melakukan sesuatu perbuatan dosa yang bermanfaat yang dia lakukan. Apa yang bermanfaat? Yang pertama misalnya nih Ibu ya,
Yang pertama yang harus dilakukan misalnya membaca Quran, berzikir kepada Allah, zikir kepada Allah. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, seseorang itu, kata Nabi SAW, la yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi ketika orang itu dalam keadaan susah, dia masih ingat Allah. Dalam keadaan susah masih ingat Allah. Biasanya ibu-ibu downnya itu kalau lagi down kan, imannya down. Kadang ada sedikit masalah, ada marah-marah, bawaannya ada marah-marah segala macam. Maka dalam kondisi seperti itu, ibu harus banyak zikir. Memegang Al-Quran mungkin boleh, puasa mungkin nggak boleh, sholat mungkin nggak bisa, karena lagi kan. Nah, terus bagaimana? Zikir kepada Allah berbanyak. Orang zikir kepada Allah, Nabi kan mengatakan begini. Dua kata Nabi SAW, dua ucapan, berat di timbangan, khafifatan bil lisan, tapi ringan untuk diucapkan, tapi berat di timbangan. Ucapkan kalimat itu walaupun kalian berat untuk beramal. Jadi dalam kondisi berat untuk beramal, misalnya berat untuk beramal, berat untuk bersolat, berat untuk puasa, berat untuk baca Quran, berat segala macam, paling kurang jangan tinggalkan zikir kepada Allah. La yazalu lisanaka ratban min zikrillah. Senantiasalah lisanmu itu berzikir kepada Allah. Bisa kemana-mana zikir kepada Allah. Apa zikirnya? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh ada juga zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau subhanal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ya, juga boleh, pokoknya kata-kata ini subhanallah walhamdulillah, subhanallah al azim, subhanallah walhamdulillah, subhanallah al azim. Ada juga kalimatnya itu dalam hadis Nabi. Dia gampang ibu hafal aja. Seperti zikir Ustaz Saiful Ilham juga bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baca itu zikir itu. Jadi dalam kondisi apapun, ihris ala ma yanfa'u, melakukan apa-apa yang bermanfaat. Jangan buat dosa. Jangan bikin dosa. Misalnya ibu dalam kondisi sakit tadi, jangan pergi ke dukun. Dalam kondisi susah keuangan, jangan menghalalkan segala cara. Apalagi dalam kondisi kepala pusing, pening segala macam, kemudian ambil tali gantung diri, jangan begitu, jangan. Karena Allah itu menyempitkan hidup kita bukan untuk apa-apa, untuk mendatangkan kesabaran. Misalnya nih corona begini nih, dalam kondisi corona ini, untuk apa Allah kasih corona? Agar kita selalu ibadah banyak di rumah, gitu kan? Banyak zikir kepada Allah. Biasanya sering-sering keluar, nah sekarang zikir aja kepada Allah. Tuh, teman-teman. Ihris ala ma yanfa'u, melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian hal yang manfaat yang pertama tadi apa? Pertama tadi adalah membaca zikir kepada Allah. Kemudian apa hal yang manfaat? Kalau bisa dalam kondisi apapun, tapi ibu dalam tidak kondisi haid misalnya, bisa baca Quran. Bu baca Quran. Karena kata Nabi SAW, orang yang baca Quran itu dalam kondisi berwudu, dalam kondisi tidak berwudu, pahalanya 10. Dalam keadaan berwudu, pahalanya 25. Dalam kondisi sholat, pahalanya 50. Ini pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, hati saya gelisah. Gelisah hati saya, Abdullah bin Mas'ud. Kenapa hatimu gelisah? Tidak tahu kenapa gelisah, susah betul menyelesaikan masalah, pusing, kepala saya mentok kayaknya. Kata Abdullah bin Mas'ud, jika seandainya kau dalam keadaan pusing, susah, kata Abdullah bin Mas'ud, bawalah hatimu kepada 3 tempat. Kata Abdullah bin Mas'ud, bawa hatimu kepada 3 tempat.
Mana hati yang kebawa ketiga tempat itu? Yang pertama kata Abdullah bin Mas'ud, karena dalam Al-Quran itu akan banyak menyelesaikan segala masalah. Kalau bisa, ibu bawa Al-Quran dari Indonesia seperti tafsir saya ini, ada tafsir B. Hamka ini. Ini bagus nih. Bahasa Indonesia aja dulu. Yang bahasa Arab ada juga ke atas-atas. Bahasa Arab, tafsir bahasa Arab ke atas-atas. Ibu misalnya tafsir itu ibu bawa misalnya kan. Bawa baca. Nanti akan dapat solusinya. Nah, pertama solusinya. Baca Quran. Pertama kata Ibnu Mas'ud baca Quran. Jika seandainya tidak bisa juga baca Quran, gimana? Belum senang dia. Apa kata Ibnu Mas'ud? Datang ke majelis taklim yang di sana dibacakan Al-Quran dan hadis. Tambah satu lagi, Quran dan hadis. Jadi orang yang membacakan. Kadang kalau kita baca sendiri tak dapat hikmahnya, tapi kalau didengarkan Ustadz berceramah, mungkin kita tidak tahu apa yang akan disampaikan Ustadz, temanya apa. Tapi kita datang saja, nanti Allah akan mengarahkan mulut Ustadz itu mengarah kepada masalah kita. Seperti saya ini, saya ngomong, saya tidak tahu masalah ibu satupun nih. Kan kita jauh-jauh, belum kenalan jauh-jauh ini. Tapi saya ngomong aja, mungkin di antara ibu ada yang merasa. Tapi saya tidak tahu siapa yang merasa. Tapi mungkin Allah yang mengarahkan omongan saya ke sana. Nah, dengar aja, walaupun topiknya mungkin tidak topik langsung masalah kita, tapi Ustaz itu nanti lele kena juga ke masalah kita. Maka dengan lim dan engkau akan diingatkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kata Allah. Kalau nggak bisa juga, kata sahabat itu, masih hatiku masih gelisah juga, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau gelisah juga, maka sholat malam lah, sholat tahajud lah, kata Abdullah bin Mas'ud. Sholat tahajud malam-malam, kata Abdullah bin Mas'ud, nanti malam-malam itu engkau akan bermunajat kepada Allah berdua. Sampaikan masalahmu kepada Allah. Jadi kita udah dialog sama Allah berdua. Jadi nggak ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain, video call-nya langsung enak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampaikan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah bin Mas'ud. Sampaikan kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan masalah. Kan ada doanya, Ibu. Apa doanya, Bu? Doa yang selalu kita baca. Doa untuk menyelesaikan masalah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang Maha Hidup. Ilaika nastaghis. Kepadamu lah aku minta tolong. Aghithna, tolonglah kami. Wala takilni turfatu ainik. Jangan kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Ya Allah yang Maha Hidup, tolonglah kami. Jangan kau tinggalkan kami walau sekejap mata. Itu memberikan segala apa masalah kita limpahkan kepada Allah. Allah yang akan sebaik-baik bertawakal kepada Allah. Orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah, yang patut dia serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia serahkan seluruh masalah. Jadi ujian kita itu, Ibu, ujian kita itu atau masalah kita ini didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuannya bukan kita yang harus menyelesaikan, Bu. Beda mungkin ketika Ibu sekolah dulu, kan, di SMP SMA, 1 S2 S3 misalnya kan, Ibu sekolah dulu. Ketika sekolah SD dulu tuh dibuatlah untuk kita naik kelas, dibuat ujian sama guru. Apa kata guru? Nih, ujian nih, selesaikanlah ujian nih, selesaikan, kata guru. Dibuat soalnya 30. Ibu, kita lah sebagai murid yang harus menjawab soal tuh. Salah kita jawab, tinggal kita kelas. Betul kita jawab, naik kita kelas. Itu ujian dari guru. Tak bisa kita minta tolong sama guru. Guru, tolonglah saya nih, saya kesulitan untuk mengisi soal nih. Tolonglah isikan satu buat saya. Marahlah guru tuh sama kita tuh. Ini anak nih kurang adab nih, masa saya disuruh mengisikan untuk dia. Tak bisa kita bilang sama guru tuh, guru kau ke guru kan lebih hebat daripada saya.
Jadi tolonglah selesaikan ini. Tidak bisa. Itu kalau dengan guru. Tapi dengan Allah nggak begitu ujiannya. Kalau diuji sama Allah, ujian kehidupan itu lebih komplit, Ibu. Lebih lama lagi. Ujian anak, ujian suami, ujian tetangga, ujian keuangan, ujian cantik, ujian gagah, ujian jelek, ujian pendek, ujian hitam, ujian peset, macam-macam ujiannya, ujian sakit, macam-macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya kalau ujian Allah beda dengan ujian guru. Kalau ujian Allah kembalikan lagi kepada Allah. Allah maunya begitu aja. Kita diuji oleh Allah agar kita sadar bahwa kita ini makhluk Allah yang lemah. Maka kita diajarkan doa itu oleh Nabi SAW. Kalau kita diuji sama Allah, bagaimana caranya? Doakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, yang Maha Hidup. Itulah kan nama Allah Maha Hidup. Qayyum, yang Maha berdiri sendiri, tak butuh yang lain. Kalau kepada orang kita, ini kan masalah kita, orang banyak masalah juga. Ini pada Allah jangan ngadu. Ya Hayyu Ya Qayyum, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, tak butuh orang lain. Ilaika nastaghits, kepadamu lah aku minta tolong. Aghisna, tolonglah kami. Wala takilni turfatu ainik, jangan kau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah sama kita dan tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata, hebat betul itu Ibu, hebat betul Allah selesaikan masalah kita. Karena ada hadis Nabi bilang, apa kata Nabi? Allah berfirman, hadis qudsi, kalau Allah sudah menolong kita, siapa yang bisa mengalahkan? Jadi kita akan menang melawan apapun, melawan penyakit, menang melawan ekonomi, menang melawan segala masalah tetangga, segala macam kawan, menang kalau Allah sudah bersama kita, kalau Allah sudah menangkan kita. Kalau Allah sudah tolong, siapa yang akan bisa mengalahkan kalian? Tapi jika Allah tidak menolong, siapa yang akan menolong? Begitu Nabi mengatakan. Nah, jadi Ibu yang dirahmati Allah, jadi begitu ya. Jadi 3. Jadi saya nih mau menjelaskan ya hadis Nabi tadi, kemudian direnter-renterkan, maksudnya ada poin A1, A2 gitu. Nanti Ibu mungkin bisa catat ya. Poin satunya yang pertama, agar orang optimis tadi apa Bu? Ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat apa tadi? Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Yang manfaat? Baca Quran. Yang kedua, baca Quran. Itu hal yang bermanfaat. Jangan cari yang lain. Baca Quran. Kemudian yang ketiga, tapi sudah jelaskan baca Quran tadi, saya jelaskan lagi itu. Bahwasanya tadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, optimis nggak dan bulan galau ini? Kata Ibnu Mas'ud, pertama baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, datang ke majelis taklim. Datang ke majelis taklim. Engkau akan dibacakan di sana Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak bisa juga, sholat tahajud, kadukan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mau tanya dulu. Ibu-ibu paham enggak dengan apa yang saya sampaikan nih? Atau pusing? Insya Allah dikit-dikit paham karena saya ditulis. Nah, Ibu tulis ya. Kalau nggak ditulis nanti dia anak-anak satu besar, nanti anaknya ke bawah. 2 besar, anaknya ke bawah. Paham ya Bu ya? Insya Allah paham. Tulis ya Bu. Iya, insya Allah. Alhamdulillah Bu. Sekitar 10 menit lagi, habis itu tanya jawab atau 20 menit lagi? Enaknya tanya jawabnya nanti ya. Bu siap-siapkan ya pertanyaannya ya. Enggak selesai Baik, pengajian. lanjut. Ini hal yang bermanfaat. Hal yang bermanfaat. Yang pertama, zikir selalu kepada Allah. Yang kedua, baca Quran. Kemudian Ibu,
Ya. Kemudian hal yang bermanfaat apa lagi? Tambah iman. Bapak tambah Tambah iman. Tambah iman itu sama aja sih dengan yang terakhir. Tambah iman itu dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah. Seperti zikir taat juga kepada Allah, baca Quran juga taat kepada Allah. Nah, bisa pokoknya segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bu, jangan menunda kalau ada kesempatan melakukan kebaikan. Ya, Bu. Jangan menunda kalau ada kesempatan untuk kebaikan. Karena Ibu ada hadis Nabi mengatakan begini. Nabi mengatakan begini. Apa hadis Nabi itu mengatakan? Nabi SAW, ada orang yang keseharian mereka adalah perbuatan ahlu neraka. Berbuat dosa dia dari hari itu. Dia berdosa sehari. Perbuatan ahlu neraka. Hingga dia dengan neraka itu jaraknya hanya sehasta lagi. Ini dekat lagi, Bu. Dekat masuk ke neraka. Sudah sehasta. Sehasta segini. Nampak, Bu? Segini. Sehasta. Enggak sehasta itu. Tinggal dia masuk ke neraka. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, dia berbuat baik. Ya. Kemudian dia berbuat baik. Perbuatan ahlu surga. Kemudian datanglah takdir Allah kepadanya. Datang takdir Allah kepadanya. Dan dia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berbuat baik itu. Maka dia adalah penduduk surga. Nah, jadi Ibu, ya kan, orang yang optimis itu begitu. Kalau dia melakukan perbuatan salah, dia berusaha mencari celah bagaimana agar dia bisa berbuat baik. Pengetahuan ketika pas dia berbuat baik itu, takdir Allah datang kepadanya dan dia meninggal dunia, dia masuk penduduk surga. Salah satu dari penduduk surga. Nah, begitulah kira-kira Ibu. Masuk dari penduduk surga. Jadi jangan pokok ada kalau ada kesempatan untuk berbuat baik Ibu. Berbuat baik itu nanti kita optimis. Kata Nabi SAW, likulli syai'in fatarah. Setiap sesuatu itu mungkin ada pesimisnya. Waman fatara ala sunnati faqad ihtada. Siapa yang tetap dalam keadaan sunnah kepadaku, selalu berusaha untuk mencari kebaikan, faqad ihtada, nanti pasti dia akan diberikan petunjuk. Begitu Ibu. Terus yang kelima, ihris alamayan pauk, apa yang kita harus banyak-banyak pun hal yang manfaat. Yang kelima adalah Ibu harus cari kawan yang baik. Nah, ini memang cari kawan juga. Cari kawan yang baik. Ibu cari kawan yang baik. Cari kawan. Jadi dalam kondisi begitu ya cari kawan yang baik. Siapa kawan yang baik? Kawan yang baik kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa sadiquka. Bukanlah teman itu yang membenarkan ketika kau salah. Tapi teman itu adalah ketika kau salah dia benarkan. Salah kita ditunjukkan kamu salah. Itulah teman. Jadi Ibu pelihara tuh kawan yang seperti itu. Bukan kawan yang ikut apa yang Ibu lakukan semua salah, ikut juga dia, sokong juga, itu bukan kawan. Kawan kita itu adalah kawan yang mengajak kepada kebaikan. Jadi carilah kawan yang baik agar selalu optimis. Kadang sendiri itu kita beramal agak susah. Tapi kalau kita beramal bersama-sama itu mudah. Terutama kawan-kawan yang baik, gitu kan? Berkawan dengan ustadz, berkawan dengan ustazah. Ibu mungkin pernah didatangi oleh ustazah. Simpan teleponnya. Kalau ada masalah, tanyakan kepada ustazah itu. Selesai masalah Ibu. Jangan ditanyakan kepada orang yang tidak paham dengan masalah. Yang ada nanti digunjingkannya. Gitu. Jadi cari kawan yang baik agar bisa menyelesaikan masalah Ibu. Nah, itulah yang pertama kata Nabi SAW. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi SAW agar selalu optimis itu, yang pertama adalah ihris alamayan fauk. Lakukan hal yang manfaat. Dari hal yang manfaat ini 5 turunannya. Selalu baca Quran, selalu zikir kepada Allah, seulang-ulang terus. Kemudian apa? Baca Quran. Membaca Al-Quran. Kemudian kalau bisa sholat yang paling tinggi nih. Zikir, baca Quran. Habis itu apa, Bu? Sholat itu kan mengadu apa kata Allah? Wasta'inu bisabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan
sholat, ya kan? Habis itu apa? Setelah sholat lakukan amal-amal yang baik. Yang kalau ada kesempatan amal, beramal cepat-cepat. Saya kesempatan amal apa? Misalnya kesempatan membantu orang menaikkan barangnya ke atas motornya atau ke atas mobilnya. Bantu aja, itu kebaikan. Atau paling ketemu sama orang bisa senyum-senyum aja itu sama orang. Atau mungkin ada sampah, ibu ambil sampah, ibu taruh di tong sampah gitu. Yang empat. Yang kelima, untuk ihris arah yang manfaat, lakukan yang manfaat, cari teman yang baik untuk mengadu. Memang Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, ma khaba man istasara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah dan tidak akan rugi orang yang bermusyawarah. Jadi kalau bermusyawarah orang boleh, tapi jangan lupakan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada masalah. Jadi hidup itu selalu optimis. Nah, begitu. Itu yang pertama. Ihris ala ma yanfa'uk. Lakukan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, agar kita selalu optimis, al-mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min dhaif. Yang kedua adalah, apa yang kedua? Wasta'in billah. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan yang pertama, hampir mirip. Minta tolong hanya kepada Allah. Jadi kalau ada masalah, memang kepada Allah penting. Pada manusia juga, tapi kepada Allah penting. Wasta'in billah. Seperti doa yang kita ajarkan tadi, ya hayyu ya qayyum ilaika nastaghis aghithna wala takilni turfatu ainik. Yang maha hidup, yang berdiri sendiri, kepadamu lah aku minta tolong, tolonglah aku, jangan kau tinggalkan aku walaupun hanya sekejap mata. Boleh gantikan sekejap mata. Nah, minta tolong kepada Allah. Sebab itulah yang paling hebat, yang paling mantap. Bu Sakim minta tolong kepada Allah. Masalah banyak, minta tolong kepada Allah. Insya Allah Allah yang akan menyelesaikan masalah. Nanti Ibu, kita cepat-cepat ya Bu ya. Nanti insya Allah Ibu tanya jawab mungkin lebih mantap. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, pertama ihris ala ma yanfa'uk. Yang kedua wasta'in billah. Yang ketiga wala ta'jis. Kamu itu jangan merasa lemah, kata Nabi. Jadi optimis itu jangan kita merasa lemah. Saya dulu ketika kuliah Bu di Mesir, S1 di Mesir 2002 sampai 2007 di Mesir itu pertama kali masuk dengan Profesor Dr. Abdul Hayy Farmawi namanya, ahli tafsir. Dia menemukan tafsir al-Maudu'i, itu tafsir tematik, beliau yang menemukan itu teori dia gitu. Jadi terkenal dia seluruh dunia itu. Jadi ulama internasional adalah Abdul Hayy al-Farmawi, Profesor Dr. Abdul Hayy al-Farmawi. Dia, saya ingat sekali itu kata-kata yang pertama yang keluar dari lisan beliau ketika kuliah pertama sama beliau. Apa yang dia sampaikan? Hai orang Asia, hai orang Indonesia, Malaysia, atau orang Afrika, Nigeria, orang mana lagi? Orang Ghana, Senegal, kata dia kan. Atau orang Eropa, Prancis, atau Australia, sebutkannya daerah-daerah yang bukan berbahasa Arab. Saya tidak membedakan kalian dengan orang yang terbiasa berbahasa Arab atau mereka terbiasa menghafal Quran. Saya tidak membedakan kalian. Di mata saya sama saja. Kalau kalian orang-orang yang tak terbiasa bahasa Arab ini bersungguh-sungguh, kalian pasti kalian bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Kata siapa? Kata Abdullah Pemain. Saya lihat di antara kalian kepala kalian satu-satu semuanya. Orang Indonesia kepalanya satu masing-masing. Tak ada kepala mereka berdua untuk satu orang. Untuk dua orang kepala, untuk satu kepala berdua gitu. Kepala kalian satu kan? Kepala Ustaz Ronide satu. Kepala teman saya Abdul Hadi satu juga untuk dia kepala. Saya lihat juga kepala kalian hampir sama besar dengan kepala orang Arabnya. Walaupun secara postur atau badan mungkin kalian agak lebih kecil. Tapi kalau ada juga orang Arab ini kecil juga badan dia, tapi hebat-hebat. Contohnya badan saya. Abdullah Pemawi itu memang badannya kayak orang badan Asia, kok. Nggak kayak orang badan Arab, kok. Kan tinggi besar itu.
Dia nggak kayak badan Asia, kecil-kecil itu badannya. Badan saya segini, kata dia. Kepala saya juga satu, kepala kalian juga satu. Saya tidak bedakan kalian. Kalau seandainya kalian itu apa? Kalau seandainya kalian itu bersungguh-sungguh dalam materi yang saya ajarkan ini, walaupun dia pakai bahasa Arab dan bahasa pengantarnya juga bahasa Arab dan kalian tidak terbiasa bahasa Arab, tapi kalian harus menjawab segala ujian yang saya berikan dari materi tafsir yang saya berikan ini. Kalau kalian tak bisa menjawab, saya pastikan kalian tidak saya luluskan. Makanya kalian bersungguh-sungguh. Kalau kalian bersungguh-sungguh, pasti kalian bisa. Apa sebab? Karena tidak ada, dibacakannya hadisnya, la fardo malafadlal arabi walal ajami. Tidak ada beda, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan nih, tidak ada beda orang Arab dengan orang non-Arab illa bittaqwa. Kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Kalau orang non-Arab lebih bertakwa, takut kepada Allah, itu lebih Allah muliakan daripada orang Arab yang tidak bertakwa kepada Allah. Begitu kan ya. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh nih. Wala ta'jiz. Kalian jangan merasa lemah kalian terhadap orang-orang lain. Jangan kalian takut dengan orang yang agak tinggi badannya daripada kalian. Jangan kalian takut dengan orang yang hidungnya lebih mancung daripada kalian. Dan kalian takut kepada orang yang lebih putih daripada kalian. Kalian sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oh, bangkit optimis saya. Semangat, semangat. Begitu Ibu. Ibu, saya kalau ceramah begini, Ibu jadi semangat atau jadi loyo lagi? Semangat Ustaz. Semangat Ustaz. Semangat Ustaz. Udah begini Ibu masih loyo. Alah Ustaz, kita puasa nih loyo nih. Jangan Ibu, jangan Ibu. Bu, ada pertanyaan satu. Ibu bisa jawab tak? Tidak bisa jawab. Kalau Ibu bisa jawab, dapat hadiah dari pembawa acara, yaitu 1 gelas air putih. Puasa Ustaz. Oh ya. Nanti diberikan ketika takjil setelah buduk berbunyi atau azan maghrib. Amin. Itu orangnya dari Ustaz itu ya. Ya. Bu, mana kira-kira ini? Mana kira-kira ini? Ibu nih. Ada sebuah pertanyaan begini. Mana yang lebih baik? Orang kaya dengan orang miskin. Mana yang lebih baik? Coba jawab dulu. Orang miskin. Orang kaya. Orang miskin. Orang miskin. Ini. Mana yang lebih baik? Orang berpangkat dengan orang yang tidak berpangkat. Orang tidak berpangkat. Tapi Sama saya tidak beriman. Kalau saya mah nggak berpangkat. Pilihnya kurang Ustaz. Orang miskin Ustaz nggak masalah, banyak nggak masalah. Ada mungkin jawab gitu ya. Lebih baik apa? Lebih baik kaya Ustaz, lebih gampang untuk berimpak, gitu kan? Iya. Mana lebih bagus orang berpangkat dengan orang nggak berpangkat? Orang berpangkat dia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Orang tidak berpangkat dia nggak pusing-pusing ditanya sama Allah. Mungkin jawabnya itu ya Bu ya. Satu-satu lah Bu. Siapa yang jawabnya? Saya seperti itu Ustaz. Orang berpangkat Siapa yang yang jawab nih? beriman. Siapa Ibu? Ibu mana yang jawab tadi itu? Arini. Tidak ada keluar muncul. Mana Ibu yang jawab tadi itu? Bu Arini. Iya. Jawab apa Bu? Mantap betul jawaban Ibu. Ulang lagi Bu. Orang kaya yang beriman. Orang kaya beriman. Itu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Kalau orang miskin beriman, kalau sama-sama kaya beriman, miskin beriman, mana yang lebih baik? Yang penting beriman Ustaz. Kaya beriman. Yang penting beriman. Memberikan berkah, memberikan manfaat kepada orang lain. Ini pernah ditanyakan Ibnu Hajar Al-Asqalani udah bahas Ibu. Yalah cepat aja lah karena nanti Ibu tanya jawab lagi. Nah, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang ini, mana yang bagus, orang miskin beriman sama orang kaya beriman. Tanya begitu. Atau katanya, mana yang bagus, orang berpangkat beriman dengan orang yang apa? Orang yang tidak berpangkat tapi beriman. Ibnu Hajar Al-Asqalani cuma menjawab gini. Inna akramakum indallahi atqakum.
Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi apapun profesinya silakan, tapi yang penting bertakwanya, katanya. Itu jawaban Ibu tadi juga. Betul juga. Jadi Ibu yang jawab tadi 100 dapat air putih segelas yang akan diberikan oleh MC untuk Ibu ketika takjil. Kalau saya berikan jauh, bagaimana cara berikan? Dah, jadi gitu Bu ya, takwa. Jadi yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Bu, saya mau contohkan begini sama Ibu. Bu, ada orang kaya tapi Allah tak suka. Siapa dia? Qarun. Suka Allah sama Qarun, Ibu? Allah suka nggak sama Qarun? Tidak suka. Dibenamkan Allah ke dalam bumi, ya kan? Ada orang yang punya pangkat jabatan tinggi. Apa itu pangkat jabatan tingginya? Oh, raja di Mesir, namanya Fir'aun. Allah suka atau enggak? Tidak suka. Suka juga. Ada orang yang punya ilmu banyak, hebat dia, seperti Haman. Hebatnya dibuatnya piramid. Setelah dibuatnya piramid, banyak-banyak piramid itu dimasukkan orang ke dalam yang sudah mati ribuan tahun tidak dimakan rayap orang itu. Hebat teknologinya dibuat oleh Haman tuh. Allah suka atau tidak? Tidak. Kalau enggak. Coba Ibu bandingkan begini. Ada orang yang berpangkat, jabatannya tinggi, malah melebihi jabatan hebatnya Fir'aun. Fir'aun hanya satu negara, Mesir. Sementara dia 15 negara kehebatan dia. Tapi Allah sayang sama dia. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah suka nggak sama Nabi Sulaiman, Bu? Suka. Sayang Allah sama Nabi. Ibu jawablah sedikit, sayang atau nggak sayang nih? Kok Ibu diam aja? Sayang atau nggak sayang? Sayang, Ustaz. Sayang Allah sama Nabi Sulaiman. Padahal kerajaannya, Bu, Yordania, Lebanon, Syria, Palestina, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yaman, Oman. Itu kerajaan dia sampai 15 negara, Bu. 15 negara dikuasai oleh siapa, Bu? Nabi Sulaiman. Tapi dia pergunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Berikutnya adalah ini apa lagi? Ada orang yang kaya tapi Allah suka. Siapa dia? Utsman bin Affan. Suka nggak Allah sama Utsman, Bu? Suka. Nah, ada orang yang pintar seperti Aisyah, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah Al-Jarrah, atau Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, atau Bari, segala macam ulama-ulama besar itu. Allah suka atau tidak, Bu? Ya, belah, Bu. Suka. Makanya Ibu kalau punya pangkat jadilah seperti Sulaiman. Kalau punya duit jadilah seperti Utsman. Kalau punya ilmu jadilah seperti Ali bin Abi Thalib yang Allah suka itu. Jangan yang punya pangkat jadi seperti Fir'aun, jangan yang punya duit seperti Qarun, jangan yang punya pintar seperti Haman. Jangan. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan kulli syai'in fid dunya mal'unun. Seluruh ada yang atas dunia Allah sebenarnya awalnya tidak suka. Allah tak suka sebenarnya. Rumah kita ini Allah nggak suka. Mobil, motor, duit, diri kita sendiri pun Allah nggak suka. Allah nggak butuh sebenarnya. Illa liwajhillah, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW. Kecuali kalau kita untukkan semuanya kepada Allah. Rumah kita untukkan kepada Allah, Allah suka. Mobil, motor, kita untukkan kepada Allah. Ini untuk Allah nih, untuk Allah nih. Badan kita untukkan untuk Allah, maka Allah suka. Jadi itu intinya Ibu. Makanya Ibu, kita kembali ke tema tadi. Tema tadi agar kita optimis itu 3 poin besarnya. Poin besar yang pertama apa? Lakukan hal yang bermanfaat. Dari hal yang bermanfaat ini ada turunnya 5. Apa itu? Yang bermanfaat? Baca Quran, zikir kepada Allah, baca Quran, sholat. Tinggalkan sholat nih, penghubung. Ibu jangan tinggalkan sholat dalam kondisi apapun, jangan tinggalkan sholat. Karena pembatas orang kafir dengan orang beriman itu apa?
Sholat. Bedanya kafir dengan beriman itu sholat. Kemudian apapun kesempatan kebaikannya jangan dihindarkan, lakukan cepat. Bisa jadi itu terakhir kita dalam beramal. Kalau terakhir itu dalam amal, oh masuk surga kita. Kemudian yang terakhir adalah cari kawan yang baik. Itu hal yang nih. Kemudian minta tolong hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain, hanya kepada Allah aja. Hanya kepada yang lain dalam kondisi apapun minta tolong kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jangan merasa lemah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian ini adalah orang-orang yang tinggi sebenarnya di sisi Allah kalau kalian beriman. Tapi kalau tidak beriman, Allah tidak suka. Kaya punlah dia, berpangkat punlah dia, hebat punlah dia, Allah tidak suka. Tapi Allah lebih suka walaupun dia miskin, tidak berpangkat, duit tidak ada, tapi dia beriman kepada Allah. Allah lebih suka daripada orang yang berpangkat, punya jabatan, duit, Allah tak suka. Jadi ibu jangan merasa minder. Jangan merasa minder. Dimanapun ibu berada, ibu jangan merasa minder. Kalau memang itu tanggung jawab ibu lakukan tanggung jawab itu. Tapi jangan pernah merasa minder. Itu dulu. Ini kebanyakan orang Indonesia ini banyak minder aja. Ketemu sama orang yang tinggi-tinggi, badannya yang putih-putih, oh dia minder aja. Jangan minder. Kita ini adalah makhluk Allah, sama di mata Allah. Sama di mata Allah. Hidup ini harus optimis. Bukan berarti saya suruh ibu sombong, dah. Kerja aja baik-baik. Nah, itu dulu ibu-ibu. Sudah 1 jam saya ceramah. Mungkin ibu-ibu mau tanya jawab. Silakan ibu yang mau bertanya, silakan. Bagus-baguskan pertanyaannya. Alhamdulillah, tausiah dari Ustadz sudah kita dengarkan, dan terima kasih untuk Ustadz Roni Hidayat atas semua ilmu-ilmu yang Masya Allah sangat bermanfaat insya Allah, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa mempertebal iman kita kepada Allah. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk Ukti yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam ibu. Bahkan Saya bersama Mbak Isma mau bertanya. Ini ada titipan pertanyaan dari teman tentang bab nifas. Mohon maaf. Beliau ini masih dalam masa nifas, tapi darahnya itu sudah berhenti. Pertanyaannya, apakah boleh melakukan sholat dan puasa atau tidak? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Nabi menyampaikan, saya jawab ibu ya, izin menjawab. Nabi menyampaikan nifas itu selama 40 hari, kata Nabi. Nifas itu selama 40 hari. Lewat daripada 40 hari patut diperiksakan ke dokter apakah itu nifas atau istihadah, darah penyakit. Darah penyakit mungkin pembuluh darahnya ada yang bocor atau segala macam kan. Kalau darah penyakit, nah itu tidak sama dengan nifas. Sementara nifas itu adalah darah kotor, ya tidak boleh sholat. Tapi kalau darah penyakit seperti orang luka ya, orang luka kan bukan darah penyakit itu, darah penyakit. Kalau luka itu tetap wajib sholat contohnya gitu. Terus jika seandainya nifasnya itu berhenti dalam waktu 15 hari, dan berhenti, ya sudah. Kalau sudah berhenti berarti sudah wajib sholat, sama dengan haid gitu Bu. Haid itu kan Nabi mengatakan haid itu waktunya 7 sampai 15 hari. Lewat daripada 15 hari berarti itu adalah darah penyakit. Kata Nabi Muhammad wajib tetap sholat. Terus kalau seandainya misalnya orang haid itu cuma 2 hari saja, kemudian udah habis darah haidnya, berarti dia wajib mandi wajib. Habis itu dia sholat. Begitu juga nifas. Nifas Nabi mengatakan 40 hari. Misalnya dalam waktu 20 hari udah habis nifasnya, habis darahnya, berarti dia sudah wajib mandi wajib kemudian sholat. Nah, itu menurut fikih kita baca Ibu, buku fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau bertanya Ustaz?
Yuk. Tadi membahas tentang minta tolonglah kepada Allah ya, jangan selain dari Allah. Lah terus kemudian ada yang Ustadz ibaratnya kan menyarankan untuk memperlancar rezeki, ibaratnya seperti itu, terus mengambil air yang di masjid. Lah kemudian kalau kita mengikuti saran tersebut, apa itu termasuk mempercayai sesuatu hal tersebut, atau itu termasuk kita ibaratnya ikhtiar menyalahkan ini ya? Maksudnya menyalahkan menyembah selain dari Allah, atau bagaimana itu hukumnya? Ya, gitu Ibu ya. Baik Ibu, Ibu harus lihat siapa yang memberi perintah itu gitu. Yang memberi perintah itu misalnya orangnya nggak sholat, orangnya nggak puasa, harus orangnya itu tidak baca Quran, orangnya itu akhlaknya nggak bagus, misalnya tahu. Atau dia mungkin pakai celana pendek, atau mungkin dia buka aurat, terus dia perintahkan Ibu pergi ke masjid untuk ngambil air. Lihat siapa yang memerintahkan. Kalau dia memerintahkan begitu, Ibu nggak usah lakukan, berarti ada unsur-unsur. Jadi orang yang memerintahkan itu harus dilihat dari luar dalam orang tersebut. Kalau orangnya taat, misalnya seperti Rasulullah contohnya ya. Kalau Rasulullah memerintahkan ambil air di masjid itu, pasti itu ada ininya, ada pelajarannya di situ. Pelajarannya mungkin salah satu diantaranya yang kalau bisa kita baca secara tersiratnya, bukan yang tersuratnya, Ibu disuruh sholat di masjid itu. Ngapain ngambil air itu saja kalau nggak sholat? Pasti setiap orang yang ketemu Nabi kalau begitu tuh, kalau dia Nabi itu kalau ngomong, Bu, ada tersuratnya, ada tersiratnya. Ada bisa kita melihat teksnya, ada bisa melihat konteksnya. Teksnya mungkin disuruh ngambil air, kan disuruh ngambil air. Kemudian disuruh ngambil air. Kemudian kalau konteksnya adalah disuruh Ibu sholat tahiyatul masjid. Ya kan Nabi mengatakan, setiap orang yang pergi ke masjid, janganlah dia pergi ke masjid kecuali kecuali dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ibu. Jadi Ibu lihat orang yang memerintahkan, Bu. Kalau orang yang memerintahkannya orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak berzakat, buka aurat, akhlaknya nggak bagus, Bu tahu kesehariannya gimana, atau Bu tanya kepada orang terdekat dengan dia atau orang tetangga-tangganya, dia orangnya nggak bagus, jangan Ibu lakukan. Takutnya itu adalah ada embel-embel di belakangnya. Insya Allah itu orangnya yang paham agama, Ustadz. Tapi kalau kita mau ngikutin ibaratnya kita mau mencoba ngikutin arahan yang dari Bapak tersebut, tapi bertentangan dengan suami, itu gimana? Kita ibaratnya kalau melanggar masih kita ikutin saran dari Bapak yang tadi itu, ibaratnya kita gimana itu? Suami ibaratnya bertentangan, dianya tidak meyakini, ibaratnya seperti itu. Iya Ibu. Jadi Ibu gini, kalau kebanyakan yang begitu ya, kebanyakan nih, saya belum maaf nih, cakap nih, saya kan nggak tahu orangnya. Kebanyakannya ya Bu ya, kebanyakan yang nyuruh-nyuruh yang begitu-gitu itu adalah ada semi-semi dukun ya, walaupun tidak dukun betul. Mungkin penampilannya bagus, secara luar mungkin bagus segala macam. Tapi Ibu harus tahu luar dalam orang itu. Jadi kalau seandainya suami mungkin tidak membolehkan dia, jangan-jangan nanti itu praktek dukun itu segala macam. Harus dilihat juga Bu, secara komprehensif kalau bahasa ilmiahnya mah. Secara menyeluruh. Dia suruh ngambil air itu untuk apa? Oh, dia suruh ngambil air itu untuk masak. Sampaikan aja. Kalau air diambil untuk masak, di rumah saya punya air juga untuk masak. Kenapa harus ngambil air di masjid? Jauh pertama. Yang kedua, air masjid digunakan orang untuk berwudu, gitu kan? Terus, atau saya suruh kamu ngambil air tadi agar kamu tahu masjid. Kalau gitu nggak apa-apa itu. Dia Bu dilihat niatnya juga kadang-kadang Bu, dikomprehensif. Jadi kalau seandainya suami tidak suka dengan hal itu karena tidak dijelaskan secara komprehensif, kan wajib boleh-boleh saja suami tidak
tidak melarang gitu perbuatan yang seperti itu. Jadi Bu, saya jawabnya mungkin tidak bisa memastikan apa yang Bu tanyakan ini, harus harus dicek-cek betul Ibu, Bu. Harus dicek betul, diperhatikan betul atau segala macam betul. Nah, karena kita takut nih terjerumus kepada hal-hal yang berbau kepada perdukunan. Karena kebanyakannya memang seperti itu. Ambil dari tujuh masjid. Apa gunanya? Nggak masuk akal. Ilmiahnya apa gitu. Kecuali setiap masjid Ibu disuruh salat tahiyatul masjid sebelum mengambil air itu. Kadang ngambil airnya mencuri lagi, nggak minta kepada orang yang ada di masjid tersebut, ngambil aja. Nah, itu kan mencuri itu udah salah juga tuh. Nggak mungkin ya berobat dengan sesuatu yang salah, harus berobat dengan sesuatu yang baik. Mungkin agak sakot jawaban saya ya Bu ya. Tapi Enggak juga, saya terima kasih agak sampai khawatir ya bermainnya dalam paham. istilahnya itu dalam surah suci itu. Ya, sadul zari'ah namanya Bu. Jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik. Iya, terima kasih. Silakan Ustaz, Ibu, yang penjelasannya. lain. Sama-sama Bu Yuniha. Mana lagi? Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf, satu pertanyaan Salam. lagi. Oh ya, Bu Isma. Mohon maaf, sedikit curhat dulu nih Pak Ustadz. Jadi majikan saya menyuruh saya untuk berbohong, untuk menutupi kebohongannya sama suaminya. Dengan dia itu ngiming-ngiming saya beliin HP, beliin segala macam gitu. Nah, saya di sini merasa tidak nyaman gitu ya. Saya harus menutupi kebohongan itu. Terus pertanyaannya, salah apa tidak jika saya memberitahukan kebohongannya dia kepada suaminya? Karena di sini saya itu tidak merasa nyaman gitu, harus menutupi kebohongan istrinya sama suaminya gitu. Iya ya. Ya, gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya Ibu. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya berat bagi saya untuk menjawab Ibu. Saya harus tahu kondisi Ibu di sana, harus tahu betul-betul baru bisa menjawab dengan jawaban. Karena ini kan peristiwa, misalnya keadaan yang harus diselesaikan baik-baik. Harus diselesaikan baik-baik. Pertama, bohong mungkin tidak bagus, tapi memberi adalah hal yang bagus. Mungkin sesuatu yang bagus kemudian dicampur dengan yang tidak bagus gitu kan, atau mungkin jadi suaminya pelit, jadi bisa Bu, kemungkinan jawabannya ada. Kalau hadis siapa itu Bu, hadis siapa, hadis istrinya Abu Sufyan, Hindun, bertanya kepada Nabi setelah dia masuk Islam kan, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah suami yang pelit, aku mengambil duitnya, boleh nggak Nabi? Apa kata Nabi? Boleh, ambillah secukupnya. Mungkin Ibu dianggapnya adalah orang yang sudah berjasa oleh istrinya majikan tadi, harus diberi apresiasi, tapi suami nggak mau, dan tidak memberi mudarat kepada harta suami kalau dia mengambil mah gitu kan. Kemudian dia mengatakan, adalah saya ambil aja lah duitnya nih, kasih sama ini. Harusnya Ibu dapat itu, gitu contohnya kan. Jadi harus dilihat. Jadi mungkin satu jawaban bisa dikatakan boleh, dan bisa jawaban lain bisa dikatakan tidak boleh. Sebab misalnya, jika merusak kepada suaminya, diambilnya duit, habis itu dia kelaparan nggak makan gitu kan. Tapi tidak mungkin lah ya. Orang itu mungkin pasti lebih sayang kepada keluarga intinya daripada keluarga yang tidak intinya. Jadi Bu, jawaban saya kepada Ibu masih dua cabang boleh dan cabang tidak boleh. Dan saya harus tahu betul nih Bu, kondisi Ibu di situ. Karena ini berkaitan dengan apa ya? Berkaitan dengan keadaan. Kalau berkaitan dengan keadaan ini tidak bisa jawabannya A, B, B. Makanya kata pepatah itu kaidah itu mengatakan al-hukmu taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkinah wa azminah.
hukum jawaban itu akan berbeda dilihat dari waktu dan keadaan. Kalau waktunya begini mungkin hukumnya begini, waktunya begitu hukumnya begitu lagi. Nah, gitu. Karena ini Bu fleksibel ini jawabannya, nggak bisa dipastikan. Mohon maaf Pak Ustadz. Itu Bu Jadi Isma. begini, istrinya itu kan punya pacar lagi. Nah saya itu jadi harus menutupi kebohongan itu. Jadi dia bilang nanti kalau Oh ceritanya Ibu disogok. ya gitu, iya gitu Pak Ustadz. Jadi saya tuh merasa gimana gitu, sampai-sampai anaknya sendiri juga diajarin ngebohong gitu. Nanti kalau misalkan itunya kesini jangan dibilangin sama papa ya gitu. Iya Pak Ustadz, jadi Oh bingung Ibu saya disogok. gimana gitu Pak Ustadz, mohon maaf. Kalau disogok Bu, ceritanya kan disogok dengan menyogok kan nggak boleh ya. Dengan Iya Pak menyogok nggak boleh. Ustadz. Tapi kan begitu juga begini Bu ya. Harusnya ketika Ibu menerima itu, Ibu kalau bisa menasihati, kalau bisa nih, tapi kalau bisa Ibu nggak apa-apa. Takutnya Ibu nasihati malah jadi masalah ya. Kondisi Ibu lagi nih, saya nggak tahu kondisi pribadi Ibu seperti apa ya. Ibu masih butuh pekerjaan itu di situ segala macam gitu kan. Kalau Ibu masih butuh bertahan aja. Toh ke apa ya, kejahatan itu di tangan majikan Ibu yang perempuan itu, bukan di Ibu. Ibu hanya kelimpahan menutup mulut. Iya Mulut. betul Pak Dan nggak Ustadz. bagus juga Ibu kalau seandainya Ibu sampaikan kepada suaminya, jadi masalah besar nanti. Ibu diam aja, simpan aja pemberian dia itu, Ibu diam aja. Kalau bisa Ibu nasihati dikit-dikit pun nasihatin. Jangan Ibu pula, masalahnya ini di atas Ibu, Bu. Kalau itu di bawah Ibu misalnya, contohnya di bawah Ibu misalnya ya anak Ibu yang berbuat atau adik Ibu yang berbuat. Ibu mungkin bisa langsung-langsung. Kalau atasan itu agak berat Ibu untuk amar ma'ruf nahi mungkarnya. Berat banget. Jadi kalau berat bagi ibu banyak sabar di situ. Banyak sabar, banyak diam. Diam aja dulu, simpan aja dulu, gitu kan. Dan yang penting dalam hati ibu, saya nggak menerima ini. Itu yang penting itu masih ada iman itu. Saya nggak menerima ini. Tapi ibu nggak mungkin juga menolak. Sebab kalau ibu tolak nanti tambah curiga dia. Sementara ibu masih butuh pekerjaan itu. Nah, dilematik untuk Iya menjawabnya betul ibu. Pak Ustadz. Dilematik ibu juga dilema, saya juga dilema untuk menjawab. Ya, Bu? Iya, saya udah Apa, Bu? menolak juga gitu. Iya, sudah menolak juga pemberian itu, tapi tetap aja dia tidak mau mengambil kembali gitu. Nah, Jadi bilang saya aja, bisa bilang aja bingung. buat akad bagus Bu, buat akad bagus Bu, buat akad bagus begini. Akadnya bagus begini, Bu majikan, saya sebenarnya tidak mau nerima, ya kan ini kan bukan dari gaji saya, tapi kita bikin akad. Saya juga tidak akan ngomong sama majikan, ibu nggak kasih pun saya nggak akan ngomong, ibu kasih pun saya nggak akan ngomong juga. Sebab itu bukan urusan saya nggak pandai menyelesaikan masalah ibu berumah tangga gitu. Contohnya gitu ya, rumah tangga saya nggak bisa menyelesaikan. Baiknya ibu jangan kasih saya. Sebab kalau ibu pun kasih, paksa saya ngasih, kita bikin akad baru. Akad barunya ibu kasih ini tanpa embel-embel, saya terima Bu. Nah, gitu. Buat akad baru, buat akad baru, buat omongan baru. Bisa nggak kira ibu ngomong begitu? Ya, ya apa tuh? Ya, akadnya bukan akad nyogok, tapi akad ngasih sukarela karena ibu sayang sama saya. Gitu gimana? Coba suruh gitu. Bisa nggak, Bu? Insya Allah Pak Ustadz. Coba, Bu. Coba, Iya sudah coba ya, Bu, ya. dicoba itu waktu, tapi tetap enggak mau, dianya enggak mau ngambil lagi. Nanti waktu akan merubah, Bu. Kadang-kadang masalah itu nggak bisa diselesaikan langsung, tapi dengan perjalanan waktu dia dapat ilmu, nanti dia berubah cara pikir. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan ya, Ibu Iya, Isma, Pak Ustadz. semoga selesai dari masalahnya. Amin ya Amin, rabbal amin, ya alamin. Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Sama-sama. Wan, silakan Ibu yang lain. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Monggo, kalau ada yang masih ingin bertanya.
Apa sudah enggak ada ya? Apa sudah? Nggak ada kayaknya Bu, udah mau sholat ya. Oh iya. Alhamdulillah sudah tidak ada yang bertanya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Mohon Ustadz memimpin doa penutup untuk kajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah agama kami, ya Allah, ada tetap dalam hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu kesehatan lahir dan batin kami, ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, agar kami bisa bertaubat sebelum kami meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, ringankanlah hisab kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ketika di hari hisab itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah ajal kami dengan husnul khatimah. Jangan tutup ajal kami dengan su'ul khatimah. Allahumma la tada' lana fihi dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la taliban ilmin illa waqattah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada yang memohon kepadamu, ya Allah, dengan minta ampun kepadamu. Terimalah ampunan kami, ya Allah. Ada di antara kami yang taubat kepadamu, terimalah taubat kami, ya Allah. Ada di antara kami yang tak bisa menyelesaikan masalah kami, ya Allah. Selesaikanlah masalah kami, ya Allah. Ada di antara kami hatinya tidak tenang, ya Allah. Tenangkanlah hati kami, ya Allah. Ada di antara kami yang mendidik anak dan istri mereka, keluarga mereka. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang soleh dan solehah. Ada di antara kami yang sedang mencari rezeki, ya Allah, berkahilah rezeki kami, ya Allah. Ada di antara kami yang sedang berhutang, ya Allah, lunasilah hutang kami, kuatkan kami untuk membayarnya. Ada di antara kami, ya Allah, yang sedang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Ada di antara kami yang sudah meninggal, ya Allah, maka kasihanilah, sayangilah, lapangilah kuburannya, ya Allah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alfa.